Ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله مولانا العظيم. Surat At-Takasur ayat 1 sampai akhir surah. Bermula surah At-Takasur yaitu Makkiyah, 8 ayat, kalimahnya 28, huruf-hurufnya 120 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur, yang maksudnya wallahu a'lam, telah melalaikan akan kamu oleh bermegah-megahan. Bermegah-megahan dengan pangkat, bermegah-megahan dengan harta, dan bermegah-megahan lagi dengan bilangan anak-anak laki-laki, dan bermegah-megahan dengan yang itu sehingga melupakan urusan hari kiamat dan persediaan untuk hari kiamat sebelum mati. Ruya anna bani Abdi Manatin wa bani Sahmin tafakharu bi ashrafil Islam. Faqala kullun minal fariqaini nahnu aktsaru minkum sayyidan wa azzu azizan wa a'zamu nafaran. Takatsaruhum banu Abdi Manat. Faqala banu Sahmin inna baghya'atna fil jahiliyah fa'addu ahya'ana wa ahya'akum wa amwatana wa amwatakum wa fa'alu fakatsaruhum banu Sahmin fanazalat fihim surah. Telah diriwayatkan bahwasanya Bani Abdi Manaf dan Bani Saham mereka bermegah-megahan dengan kemuliaan dalam Islam. Yang terdahulu banyak pulang bisi anak buah. Lalu berkata tiap-tiap dari dua golongan itu, Bani Sahmin dan Bani Abdi Manaf, kami lebih banyak dari kamu nisbah penghulu, artinya orang-orang yang mulia, dan lebih besar jamaah. Bermegah-megahan ujar Bani Sahmin yang tujuh bang, unda itu banyak bisi pengikut, banyak orang yang Islam, banyak golongan-golongan mulia-mulia sama. Lalu berikan sekalinya memperbanyak, maka membanyakkan akan mereka itu alih Banu Abdi Manaf, banyak Banu Abdi Manaf nang orang mulia, seorang si anu jadi anu pangkat-pangkatan nang suci si anu sekalinya dihitung banyak si Banu Abdi Manaf nang orang-orang mulia. Kali ini nang dibanggakan, nang dimegahkan. Nah, itu yang bahaya itulah. Lalu berkata Banu Sahmin, sungguhnya kezaliman itu membinasakan akan kita di masa jahiliyah. Kamu bilang, artinya nang hidup-hidup kami dan nang hidup-hidup kamu, orang-orang yang mati kami dan yang mati kamu. Lalu pulang mereka memperbuat dihitung ulang, si anu mati, si anu mati, si anu hidup, hebat pangkatnya banyak, hartanya banyak, anaknya ini nanti membanggakan. Sekali membanyakkan ulang akan mereka itu alih oleh Banu Saham. Ini berikan pulang Bani Sahmin pulang yang banyak. Ini nang di itu sehingga lupa nawan akhirat. Ba'adu kula warga, ba'adu kasugihan, yang ini nang dimagahakan.
biar seorang sakit asal pula banyak sugih. Nah ini nang dimagahakan, nang dibanggakan, sehingga lupa urusan hari kiamat dan persiapan untuk hari kiamat itu sebelum mati. Lalu turun pada mereka itu ini surah dari Alhaakumut Takasur, telah melalaikan akan kamu oleh bermegah-megahan dengan harta, dengan keturunan, dengan anak buah, pangkat-pangkat macam-macam ini nang dibangga-banggakan, sehingga lupa urusan hari kiamat, lupa untuk persediaan mati. Nah, ini. Mutarrif bin Abdullah bin Sifir an abihi anna sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alhaakum wa qala ibnu adam yaqulu mali wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Telah meriwayatkan Mutarrif dan Abdullah dan Sifir dari bapaknya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca surah Alhaakumut Takasur. Ujar Nabi berkata, anak Adam, manusia yang berucap, dia berkata mali, hartaku. Nah, banyak usiaka, mengikuti hartaku. Ujar Nabi, tidak ada bagi engkau dari harta engkau itu kecuali barangnya engkau makan, maka engkau habiskan, itu nah harta kita. Nah, apa yang dimakan itu ya harta kita. Atau yang engkau pakai, maka engkau hancurkan itu, pakai sampai hancur, itu ya nang ikan bisi. Namun yang bersusun di lemari aja bisa hibak bisi pakaian, tapi tidak dipakai apa-apa, lain kan. Boleh jadi cagar maling ya, boleh jadi cagar api ya kan. Ini banyak aja berbaris, yang baju itu buruk aja yang dipakai, yang bagus disimpan, itu ya lah. Ujar Nabi, nah ikam pakai, ikam hancurkan, burukkan itu jadi ikam. Auta sodakta fa ambaita, atau engkau sedekahkan diberikan di harta banyak, itu nah engkau teruskan sampai ke akhirat, itu yang iya ditikan. Jadi anak Adam yang harus engkau kumpulkan aja hartaku, cari terus harta ya kan. Nah, padahal ujar Nabi tidak ada dari harta ikam itu kecuali yang ikam makan, itu ya harta kita. Habis ya kan dimakan, nang dipakai kalau buruk hancur, itu ya ketika nah ikam sedekahkan harta tadi, itu nah ikam teruskan, ikam sampai ke akhirat, ini nah diteruskan sampai ke akhirat. Lain pada itu siapa cagarnya? Kadang 6 tahunnya gitulah, nang di lemari banyak isi harta, banyak isi pakaian, banyak isi duit. Siapa ampunnya? Boleh jadi lamunnya mati gitu waris ampunnya. Ini datang maling, sualing ampunnya, nah sualing ampunnya lagi ya kan. Nah pada tahu siapa nang kita kumpul di rumah itu ampunnya kada 6 tahunnya. Jadi nang kita bujur, nang kita makan habis kita ngaranna, nang kita pakai baik buruk gitu kita ampunnya. Nang tadi nang kita sedekahkan itu nang kita teruskan sampai akhir, itu nang kita ampunnya. Lain kali itu kada tentu cuma hanya memiliki aja, boleh jadi ampunnya datang rampuk ampunnya jadinya. Api datang ya pulang, api pulang ya kan, ampunnya habis. Lami punya orang mencebur udah keliling takutan banget api. Nah takutan api itu sedekahkan ya sekali sudah ya kan. Nah apa burdah ya, mau burdah mending ini apa bungsang kala punya timbulan kamu ngampung, padahal mata benar kunang ya kira lah. Nah keingatan api melihat itu tapi bagus juga kalau baca burdah hanya ya kan, nah bagus ya, padahal mata benar kira salah melihat ya kan, rajapan api ya. Nah alhamdulillah mau aja kan membaca burdah kampung bakeliling ya kan. Nah kalau rajapan api dikira iya nih api cahaya habang benar aja, bahwa ulang aja awaknya habang mau berjalan ke rumah si anu masuk, aduh menaramput benar ya, ya kan lihat benar aja. Nah jadi namun takutan itu sudah kehakan sebahagian, maka kita teruskan nang harta kita tadi ya nang kita makan, ya kita pakai. Nah itu jalan nanti ini bermegah-megahan itu siapa ampunnya katanya, kadang yang tahunya
itu kita tadi nang kita sedekahkan itu kita ngaranna, nang kita makan ya kita ampunna, nang kita pakai itu kita ampunna, nang lainnya itu belum tentu, boleh jadi waris, boleh jadi api ampunna, boleh jadi rampok maling ampunna, kada tahu lagi kita. Nah itulah Nabi menghabarkan manusia enggak ucap hartaku sayang benar mau nahi ya kan. Nah kalau sedekah banyak sekarang banyak nampak berkurang. Nah kada paham benar aja. Padahal kalau sedekahkan nang diterusakan tadi, nah itu berganjar 110 itu berumat jadinya. Kalau ikhlas bujur 70, ikhlas bagi sampai 700 sampai bighairi hisab. Nah lalu bermegah-megahan urusan harta, urusan pangkat, urusan nahu ini musim bana pulang. Memang aku keturunan hebat-hebat, boh. Kau tahu kan kelampayannya jangan. Nah ada yang pada kelampayan, ya. Padahal bisa membaca ada pada kelampayan dalam kelampayan, ya. Pada anak deh. Nah pada menggahakan datu, nah kadang kayak itu. Udah sopan, mensolong bunga atau apa kelampayan, alim, wali pulang, ahli ibadah orangnya, ya kan? Nah kita, nang kita menggahakan datu kita, sorong nang kayak apa? Nah ini kada cocok jajan di megah-megahan itu bangga keturunan. Nah ini sehingga Nabi hajar Tuhan hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk kubur, datang mati jadilah kamu di dalam kubur itu berziarah, kamu akan berjalan dari kubur itu ke tempat hisab. Nah jadi orang yang mati itu dimalakan berziarah ke kubur. Kenapa masuk kubur itu ziarah? Karena kubur itu bukan tempat yang abadi. Nang kata di kubur itu tempat sementara, tempat yang sebenarnya tempat kita ini ke surga. Namun jahat karena neraka sebenarnya. Nah ini jadi sebut di ayat itu ziarah kamu ke dalam kubur, masuk ke kubur berziarah. Disebut berziarah karena kubur itu bukan tempat yang kekal, tetapi ada tempat sementara. Kita pasti akan berjalan, akan pindah dari kubur kemana? Ke surga atau ke neraka. Nah itu jalannya ziarah ke dalam kubur namanya. Nah itu kan anteh kalau datang mati datang aneh perhatian bermegah-megah tadi orang aja yang hebat-hebat ya kan, keturunan yang diadakan mana harta yang banyak sipulan lalu mati kenapa ada, nah lalu masuk ke dalam kubur. Nah jadi jangan bermegah-megahan. Kalla sawfa ta'lamun, haqqan sawfa ta'lamuna inda mautihi na yuqalu lakum la busra wa fi waqti su'alil qabri. Itu jangan begitu, jangan dilalaikan oleh bermegah-megahan tadi, jangan. Sebenarnya kamu akan mengetahui ketika hendak mati. Nah ketika dikatakan bagi kamu la busra, tidak ada kegembiraannya lagi bagi kamu nih waktu hendak mati ini parah benar mati. Sorong teh harus berhitung mana, hitung duit, hitung macam-macam, hitung pula nang alim-alim, sorong ada juga ya kan. Nah hebat ini nanti dibanggakan, nanti dibanggakan nang ini. Nah lalu hendak mati sorong kada beribadat, oh jar malaikat la busra lakum, tidak ada kegembiraannya bagi kamu. Nah apa melihat azab terkadang dibukakan nak mati itu banyak yang melihat, ada nak dilihatkan ke gunung api, nah itu bukan benar. Ada yang nerakanya yang dilihatkan berdahulu belum mati. Nah ini dia malaikat yang gembirakan dulu, nah yang memegah-megah benar yang kada menggawe kula aja yang disebut akan yang hebat-hebat ya kan, sorong ada. Nah ini lihat la busra lakum, tidak ada kegembiraan bagi kamu nih hendak mati ini. Waktu soal kubri, dan pada waktu pertanyaan di dalam kubur. Ulang mengapa menjawabnya dalam kubur? Karena ini tidak ada kegembiraan lagi waktu dalam kubur. Nah apa kubur itu? Ujar Nabi, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Kubur itu adalah kalanya satu lubang daripada lubang surga atau lubang daripada lubang api neraka. Jadi kinanya itu. Nah kalau kubur itu kebun surga, nah itu ya yang bernikmat-nikmat dalam kubur. Lamunnya
ataupun neraka. Nah ini makam yang sakit mana di dalam kubur. Orang yang dilalaikan oleh bermegah-megahan dengan harta, keturunan, anak buah. Nah ini waktu ditanya di kubur karena sakit, tidak ada kau menjawab. Uyuh ya kan. Nah waktu di kubur, pada pertanyaan kubur itu enteng aja kalau gitu. Pinanya lah pertanyaannya kalau dalam undang orang mutlakin kan. Kenapa? Marwabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma tiqaduka wa man ladzi mutalaih. Itu aja, enteng aja. Tapi ini kena nang orang asik tadi bermanogahan itu aja ya tak tahu kan sulitnya dalam pertanyaan di kubur itu. Nah, marwabbuka, siapa Tuhan engkau? Bisa aja kada kau menjawab. Ya. Ini kan tentu lamun orang munafik, orang yang ragu-ragu dalam agamanya, Nabi Muhammad barakan ingin menjawab apa? La adri, ulun kada tahu. Padahal mendengar aja, suka Allah Tuhanku. Tapi waktu dikubur, nah karena dia suka megah dengan keturunan dan sebagainya, waktu ditanya dalam kubur bisa kada kau menjawab. Ditakon ini kubur Allahu Rabbi ini itu ya tak ada kalah limbahnya kada kau aja apa ya pernah aja lah dipukul oleh mungkar nakir agung, dipukulnya oleh mungkar nakir. Nah, sampai 7 lapis bumi masuk pada gambar oleh mungkar nakir itu mendusur misalnya. Alan pernah desen lagi pukulannya ini Abdul Malik jadi bupati jadi Abdul Malik apa namanya? Abdul Aziz Abdul Malik Abdul Malik Abdul Aziz jangan Maktesan lagi sudah Islam jadi Maktesan itu belum Islam. Nah jadi pukulan mungkar nakir itu kadang gampanan berat sampai 7 lapis bumi. Namun Malik Abdul Aziz tak lengor mana aja belum dipukulnya ya kan? Ada tinggalan menurut sama sekali ke dalam bumi. Nah dikuitnya pula ya kan, tanya lagi marwabbuka ya tak akan jawab kada tahu pulang, pukul pulang, tapatak pulang sampai 700 bumi. Nah ini nak azab kubur. Lamun nang kurang nang dapat pada menjadi untung banar waktu jalan kubur enteng banar ya kan. Yang tadi orang suka beribadah kada dibimbangkannya oleh harta, kada dibimbangkan oleh pangkat, kedudukan, keturunan yang di pas itu kemarin ya kan? Ada marwabbuka Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Waman nabiyuka, siapa nabi engkau? Muhammadun Nabi, Muhammad nabiku. Apa agama engkau? Islam agamaku. Tetap terus dapat aja menjawab. Limbah itu kan kenapa dapat meratan menjawab? Ujar malaikat tadi nam kanomil arus guring kan macam guringnya pengenten. Nah emang gagar karuh ya kan macam pengenten guring ya kan toko tujuh hanya bangun kenapa? Soalnya kok betinju kan berpaluhan ya kan. Iya bangun toko tujuh digarap oleh nangin Tuhan nang bangun tengah aja toko tujuh orang gak elang banyak ikut bangunan. Itu guring pengenten nyanyi benar ya kan, tapi udah tuhuk dulu kepala dulu kepala. Nah itu nyaman ya, kada tahu kada bangun aja ditiup bangun dari kubur, kada tahu kada merasa lagi. Itu orang yang dalam nikmat dalam kubur. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sebenarnya kamu lagi akan mengetahui ketika bangun dari kubur, pulang orang dilelaikan oleh harta tadi, nang bermegah-megahan tadi. Mengapa? Yunadi munadi fulanun satya sakawatan la sa'adata ba'daha abada. Diteriakkan oleh orang meneriakkan, ngapa si fulan cilaka akan sebagai cilaka yang tidak ada kebahagiaan lagi kemudiannya selama-lamanya. Bangun si fulan ada orang natalah dia nangkat itu pemegah-megahan tadi dengan harta dengan keturunan tadi, kalau lupa naon kubur, lupa naon mati, lupa untuk sedia amal ibadat. Kayak seorang alim aja, abah seorang alim aja biar seorang kada ibadat sidin syafaat sidin ada aja. Nah harap ini marah syafaat kuitan. Nah bangun dari kubur diteriakkan si fulan cilaka akan sebagai cilaka yang tidak ada bahagia lagi setelahnya selawasan.
Dan lagi ketika dikatakan wantazu yawma ayyuhal mujrimun, berasinglah kamu hari ini orang-orang yang berdosa. Dan biar keluar saat atang naon kuitan saabun-abun ya kan membubuhan wali pun mana-mana tapi sorong. Kada ada amal, kada ada ibadah. Di mapa? Waktu bangun dari kubur, berasinglah kamu hari ini orang-orang yang berdosa walaupun tak korbut non kuitan non Tuhan non alim non jadi wali apa sorong kada gawin harus belanya hojudi aja ya kan. Nah ini gampangannya abah sorong ada aja hebat aja. Nah ini ngapa waktu itu dipisah orang wantazu yawma ayyuhal mujrimun, berasinglah kamu hari ini orang-orang berdosa. Tapi saya nang kuitan, tapi saya nawan kai, tapi saya nang keguruan. Nah walaupun saatang-atang saabun-abun beri ya tak pisah juga gak jauh sama dia orang yang berdosa. Nah amanah ini lalu diperintahkan untuk berjalan, untuk bersesat, jalan ya nang menuju ke padang mahsyar. Nah orang yang berdosa ada yang dosanya kada sembahyangan ya kah. Amanah ini di hadis terangkan ini keluarannya tadi lalu macam babi. Nah berjurut nih babi hirang ya macam babi di Allah orang sembahyangan tadi. Ayo terus diteriakkan pulang ini si pulan golongan ini golongan nang kadang sembahyangan. Ayo inilah balasannya, tempat kembalinya ke dalam neraka jahanam, dalam neraka. Mengwani pangnam kuitan pulang bangun dari kubur macam apa pulang. Nah berpenyakit garos babelang awak. Nah basing ya dari kubur dan nang kuitan dikata tadi non pakaian dikata basing kurang sama dia bebuhan nang babelang ini. Nyakit garos pakai pisang ini. Nah ditidakkan pulang ini golongan yang ini ulang yang berataan ini sama pada di dalam dunia apa awak licin mana putih kuning ya kan tapi durhaka non kuitan emang sampai menempeleng menampar non kuitan sampai mangkung sakit dari ya patah ulin tapi ulin jabok aja panggalan dari patah ulin nah di kampungnya kuitannya makanya kada mau mengawinakan aja normal anak. Nah ini balasnya ada tanggungan sebelum jurut ini orang yang baru sekali di zaman ini ditidakkan pulang golongan ini pada bagus-bagus kulit di dunia kan. Nah inilah orang yang durhaka terhadap mereka, inilah balasannya jalannya terus ke neraka pulang. Nah macam-macam ada pulang teh saat tang-tang hidup nak benar-benar sekali orang ini bakal di dunianya enggak menyakiti naon jalan. Wah, kajian menyumpahi terkadang anda keduri macam-macam, terkadang menyiram non kotoran-kotoran di rumah kata. Nah, ini jangan saja lagi manusia ini menjarah. Ada kulit durian, ini makan durian kami hamputakan gitu kan. Pak jadi mata turun, apa tak jajak pulang kulit duriannya. Nah, kemana nang ini? Atau keluar ya padahal kata kuitan hebat tadi alim ulama besar wali besar apa jatuh dalam tazu ayyumayyuh asinglah kamu hari ini orang yang berdosa. Ini namanya kejadian tadi keluar dari adun-adun itu berjauh berkumpul nang dimana adun-adun mana berkumpul sama pulang nang ini kubuhannya nang namanya kejadian ini nama kada petangan kada bebatis. Nah ini berguling ini jalan ini perkataan. Nah ini berjalan nang kasih tangan nang kasih batisan di mata telah goyohnya pada berputar berjalan bergulung-gulung gitu. Nah ini akan pulang inilah orang namanya ketindiran di dalam dunia. Ini balasannya tempatnya ini ke dalam neraka pulang ini dalam kubur ya. Diteriakkan waktu bangun dari kubur itu. Nah banyak ya 12 golongan malam lah. Nah itu nah ini kalau ta'lamuna ilma yaqin. Nah, sebenarnya jikalau kamu mengetahui ilmu yang yakin, pengetahuan yang yakin, untuk apa kamu dijadikan? Niscaya kamu berbimbang dengan kebaikan itu dan kamu tidak bermegah-megah di dalam dunia dengan keturunan, pangkat, harta dan lain-lainnya. Nah, kita dijadikan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk bermegah-megah di dalam dunia ini, kemewahan harta benda dan sebagainya.
Nah, lamun tahu wujud pengetahuan yakin, niscaya kamu berdendam untuk beribadah dan kamu tidak akan bermegah-megah di dalam dunia. Wa yuqalu inna ma'na law ta'lamuna ilma mauti wa ma yaqul insanu ma'ahu wa ba'dahu fil qabri wa fil akhirati lam yuhikumut tafakhur an dzikrillah. Maknanya lagi ini, jikalau kamu mengetahui akan pengetahuan yang yakin, baca mengetahui mati maksudnya, dan apa yang ditemui oleh manusia serta mati itu, dan sesudah mati di dalam kubur dan di akhirat, karena niscaya tidak membimbangkan akan kamu pulang oleh bermegah-megah daripada mengingat Allah. Ini maknanya. Kada lamun tahu betul pengetahuan yang yakin, mati kita pasti mati, dan pasti kita pula akan bangun dari kubur, bukan sudah mati jadi tanah seperti yang dikata oleh orang kafir. Nah, kada tahu yakin, dengan yakin artinya mati kita pasti pulang akan menemui di dalam kubur, bangun lagi dari kubur, urusan akhirat, urusan bertimbang, urusan hisab. Nah, mestinya tidak membimbangkan akan kamu, tidak melalaikan akan kamu dari mengingat Allah oleh bermegah-megahan tadi. Ini asli urusan keturunan, urusan harta, ada isi harta sepulan banyak ini. Nah, kada diibadatkan, kada ingat nama Allah. Nah, namun tahunan yakin wujud bisa tidak dijelaskannya oleh urusan kemegahan dengan harta dunia. Lataranna jahrin, demi Allah kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, kan? Ini dari kedua melihat neraka jahim pulang, melihat macam-macam azab-azab yang disediakan oleh Allah. Aina yakin, kamu dan sungguhnya kamu akan melihat neraka jahim itu dengan ainul yakin. Ketambahan melihat kalau lakunya aja, nyalanya aja. Demi itu yang kedua pulang melihat lubang diri, lubang-lubang neraka dan cara gugur-gugur di dalam neraka. Melihat pulang binatang-binatang yang menyakiti di dalam neraka itu, mata ularnya, karena berarti di masjid ini ularnya karena kebun kurmanya ya, nanggono tiang masjid yang gelapnya. Ularnya aja yang jangan melilit, mengetik salahnya kan kayak apa salahnya ini banyak ikut alamnya bilang alak hancur, dia ikut ini biru sama sekali. Melihat keserikaannya pulang di akhirat, nah macam-macam. Belenggunya pulang dari api semuanya. Ini melihat dirinya azab itu, binatang-binatang mencegah manusia. Ini melihat nanti di akhirat. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu dan kamu akan ditanya di hari itu, di hari melihat neraka jahim itu, daripada nikmat di dalam dunia ini. Nah, kenikmatan di dalam dunia ini akan ditanya kepada orang mukmin yang betul-betul imannya kepada Allah. Ini pertanyaan untuk memuliakan kepadanya. Katanya menjawab apa? Untuk apa nikmat? Ulun untuk beribadat, untuk membahagia, untuk memberi orang. Awak menjawab ini untuk memuliakan. Nah, kenapa? Karena ini bersyukur nah nikmat tadi, tepat menggunakannya. Lamun kepada orang kafir, orang yang suka maksiat. Nah, kenapa menjawab nama nikmat? Oh, isi harta yang banyak pakai apa? Oh, saya cek agak pembatuan banyak. Nah, ini lalu sakit ya. Nah, ini akan ditanya di hari kiamat tentang kenikmatan itu. Ini ayat ini banyak khasiatnya, banyak kelebihannya, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang dijelaskan oleh Hakim, ala yastati'u ahadukum ayyaqra'a ayatin fi kulli yawmin. Qalu wa man yastati'u ayyaqra'a ayah qala aw ma yastati'u ahadukum ayyaqra'a hakum takatsur. Tidakkah ada Nabi kuasa salah seorang kami bahwa yang membaca 1000 ayat tiap-tiap hari? Kawakah 1000 ayat? Nah, udah sahabat, siapa yang kuasa ya Rasulullah membaca 1000 ayat?
Khataman itu 6.666 ayat, jadi 1000. Nah, yang baca kan ada khawalnya tak. Ujar Nabi, apakah tidak kuasa seorang kamu bahwa membaca Al-Haq? Nah, yang baca kan ada khawalnya tak. Ujar Nabi, apakah tidak puasa seorang kamu bahwa membaca Al-Hakumut Takatsur? Nah, jadi kelebihannya itu sama membaca 1000 ayat. Jadi ayat Al-Hakumut Takatsur. Ini amalan bermuhdan kalau sembahyang Al-Hakumut Takatsur terus kan. Nah, ini itu Al-Hakumut Takatsur 1000 ayat sama membaca kan enteng ya. Nah, kalau qul huwallahu ahad berapa? Mau sepertiga Al-Quran. Kalau qul ya ayyuhal kafirun itu sama membaca seperempat Al-Quran. Nah, ini kelebihan Al-Hakumut Takatsur surahnya ini. Nah, jadi orang dulu itu diputing ini karena akan ditanya di hari itu tentang kenikmatan. Lalu mereka itu ada yang kada berani menerima nikmat berupa harta benda yang banyak, kurang dalam bertakwa kepada Allah. Sehingga riwayat itu di zaman dulu itu ada seorang pemuda di zaman Bani Israel. Tidak pernah dilihat di waktu itu orang yang paling baik daripada pemuda ini. Dan ia berjual bakul, baik lupa gawian berjual bakul, mamulah di rumah atau menukar juga mandok dijajah bakul di pasar di kampung-kampung. Ini gawian pemuda ini, ulangnya baik lupa. Babinya jingkar ya, mungkin kebaikan lupa ini. Nah, pada suatu hari perhatian keliling membawa bakul tadi, tiba-tiba keluar seorang perempuan dari rumah seorang raja Bani Israel. Tatkala perempuan ini melihat akan si pemuda yang berjual bakul ini, lalu kembali bersegera cepat naik pulang ke istana. Sekalinya lalu berucap dengan anak raja, anak perempuan raja ini masih bujang lagi, belum laki lagi, rupanya mana tuh haja sopa sing lakiannya. Melihat laki-laki yang kena baik rupa, tamulojor itu jariahnya kan itu keluar, lalu mempadahanan petuanan anak raja ini, anak raja sudah ini tohe udah belum lakiannya lagi. Nah, lalu berucap, inni ra'aitu syabban bil babi yabi'ul kufaf lam ara syabban qattu ahsana minhu. Sungguhnya aku telah melihat seorang pemuda di pintu. Ia sedang berjual bakul. Nah, belum pernah aku melihat pemuda yang lebih bagus daripadanya. Baik mana rupanya si pemuda. Cuma saya tadi susah berjual bakul juga ya. Si anak raja itu limbah mendengar orang yang baik rupa, lalu berucap nawan si perempuan tadi kesuruhannya juga nih, ada pilihi, kamu masukkan akan dia. Lalu keluar melihat nih, rupanya bertahan, menjauh bakul, kuyak bakul. Lalu ujar si pemuda itu, ya pat, ujar si perempuan yang tadinya keluar tadi, ya pat, udah ke tas dari minka. Pemuda, masuklah engkau, kami akan membeli daripada engkau bakul tadi. Lalu masuk si pemuda itu ke istana istana raja. Limbahnya masuk sebuah pintu, dikuncinya oleh perempuan ke pintu itu. Masuk lagi ke pintu lain, banyak pintu-pintu ini sampai beberapa pintu, tiga buah pintu dikuncinya pulang. Nah, sampai namanya rumahnya ke tingkat ke atas lah, ada lawang batah dikunci pulang, akhirnya masuk ke dalam kamar. Nah, ini sekalinya istaqbalat bintul malik kasifatan anjuhaliha wa nahriha. Lalu menghadap akan si pemuda itu anak perempuan raja, keadaannya membukakan mukanya dan gulunya, lehernya. Baharing kan sengaja muhanawan, pinggulu ini terbuka. Kalau ini ya Allah, tinggal kenapa lagi? Salur sempak aja lagi sinanya ya kan, terbuka barataan. Baharing kan sengaja muhan dibuka setelah pinggulu. Nah itu aja. Lima itu menghadap. Lalu si pemuda ini berjawab, istaruh hajatakum. Kamu belilah keperluan kamu. Ini kunci sudah. Ini kamu tadi beli hendak menukar bakul kok. Nah, ini bakul.
Ujar anak raja menjawab, inna lan nampu kali hada inna ma da'awna kali kaza. Nah, kami bukan memanggil engkau ini untuk ini menukar bakul kada, hanya saya kami memanggil engkau ini untuk anu, nah untuk membawai, nah membawa kepalih kada tempat lama tak jumpa ini ya, nah, kada mau ini orang takwa betul-betul kepada Allah, ingat akan di akhirat akan ditanya tentang kenikmatan itu kada mau orang. Lalu hendak benar, lalu membojok benar mewajibkan non aku magut apa hanya pemuda ini kadang mau orangnya malah dipakut bersintut bagiannya. Nah ini orang takwa kepada Allah. Nah lain hari pakut kalau jingkar aja lain ini orang takwa kepada Allah malah enggak mentah. Nah itu menang ini bagus dan itu sedang membukakan dari kalau mengilakong aja tak. Nah ada betapa sih ya ini makinnya cintup lalu kerkoba apa-apa. Nah lalu kada mau sampai menasihati kepada anak raja, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Maka kamu tadi yang menukar bakul kenapa hendak nonggit pun. Nah ini takwalah engkau kepada Allah. Ujar si anak raja ini pulang mengucap, illam tutawi'ni ala ma uridu akhbartu malik innaka innama dakhalta alayya turawiduni an nafsi. Nah jika engkau tidak menurut kehendakku atas apa yang aku kehendaki, aku akan menghabarkan kepada raja bahwa engkau hanya saya engkau masuk atasku ini, engkau yang membajak aku dari diriku. Nah dibaliknya bukan sorong hendak artinya kalau kada mau lah ini juga nah ikam aku pada kanon abah kan ikam nang memboy aku membajak aku. Nah anak pembalik ya kan. Lalu dinasihati oleh si pemuda yang menjawab aku tadi, takutlah kepada Allah, ini kalian yang dimurka oleh Allah. Macam apa karena kita anak mati kalau malam berzinahan, macam apa kita dalam kubur. Nah ini dinasihati, tak ada mojok karas juga. Lalu akhirnya si pemuda ini bolah akal. Mengapa aku ini aja awak wajib bauli wabu'an, kamu hantarkan kalau dengan karas wadah banyak, aku hendak dulu anak baudu ini anak mau wadah banyak jadinya mandi tulang bodoh apa lah ujarnya. Lalu diucap naon perempuan tadi, hai jari ya anda akan baginya wadah banyak, ini anak mandi nih. Oh. Lalu di mana andak di atas sosok yang paling tinggi, amun rumah berangkat terangkat yang keberapa? Ada andak ini yang paling tinggi nggak ada jauh sak. Kada kawal lari daripada sapoh itu, leneknya tinggi bana beberapa tingkat rumah itu. Nah, lembeh itu himungnya sinang bini tadi. Nah, dari jauh sak itu ke bumi itu 40 hasta tingginya. 40 hasta berapa meter dan nah mangsa 40 hastanya 20 meter lebih ya kan. Nah tingginya nih. Nah lalu dia sampai naik ke jawsak tadi berwudu sembahyang, lalu dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni du'itu ila ma'asiyatik wa inni akhtaru an armiya nafsi min a'la jawsak wala artakibul ma'asiyah. Summa qala bismillah wa alqa nafsahu min a'la jawsak. Ujarnya berdoa nawan Tuhan, wahai Tuhanku, bahwasanya aku dipanggil engkau untuk maksiat kepadamu, dan bahwasanya aku memilih bahwa aku melatarkan diriku dari atas jawsak ini, atas satoh ini. Nah aku tidak akan mengerja maksiat. Kemudian dia berkata bismillah, lalu dia melontarkan dirinya dari atas jawsak tadi, di atas satu itu lalu bertabus nang 20 meter lebih itu. Nah di apa ka'ahbatallahu ta'ala ilaihi malakan mina malaikah, maka Allah ta'ala mengutus kepadanya seorang malaikat dari malaikat-malaikat itu. Lalu malaikat ini kelihatan di atas tadi mayang-mayang, turun malaikat terus menangkap dua higanya ini, lalu terus dia duduk berdiri aja dua kakinya, kalau pangnang lenyak kalau gugur lagi kada malaikat nama nangkap akan sendiri gugur matan di atas jausak tadi sampai ke bawah pada 40 hasta jauhnya. Nah kemudian tatkala dia sampai ke bumi tadi, lalu
berdoa pulang lawan Tuhan, Allahumma in syi'ta razaqtani rizqan tughni bihi an dai'i hadzal qubab. Wahai Tuhanku, jika sampai menghendaki Tuhan memberikan daku rezeki yang mengkayakan akan daku dengan rezeki itu daripada berjual ini bakul. Karena banyak ujian orang baik lupa berjalan, apa ada ya kan? Lalu banyak teman gila, di antaranya tadi anak raja tadi, teman gila anak minta, membawa maksiat, ya kalau kawinnya ada juga sedikit. Nah ini ada apa? Hendak mintu-mintu aja. Ini kebingungan salah aja hendak nggak kekaruan, ya kan kawin, ya kan ada juga sedikit pernikahan, ada apa? Ya kan? Nah ini hendak maksiat. Di mata doanya tadi Allah mengabulkan. Fa'arsalallahu ta'ala ilaihi jaradan min zahabin. Maka Allah Ta'ala mengutus kepadanya belalang daripada emas. Belalang emas datangan, lalu dia mengambil daripadanya sehingga penuh pakaiannya itu. Nawan belalang emas, berapa banyak emas? Belalang datang belalang yang kumpulakannya. Lalu banyak tapi itu tinggal seluruh NO aja. Sakura bah ibak naon pakaian belalang tadi. Lalu dia berdoa pulang nawan Tuhan, Allahumma in kana hadza rizqan razaqtanihi fid dunya fabarik li fi wa in kana yanqusuni min mali indaka fil akhirah fala hajata li fi. Hai Tuhanku, jika ada ini belalang rezeki yang Kau beri akan daku dalam dunia, maka berikanlah berkat bagiku padanya. Dan jika ada ini rezeki mengurangi akan daku daripada barang yang ada kepada Engkau di akhirat, maka tidak ada keperluan bagiku padanya. Lamun kagak rezeki ini nang di akhirat, kagak berkurang rezeki di akhirat, ulun kagak ada keperluan untuk ini. Lalu ada suara ini, inna hadzal ladzi a'tainaka juz'un min 25 juz'an min ajli sabrika ala ilqaika nafsaka min hadzal jawsyak. Sungguhnya ini yang kami berikan kepada engkau itu ialah satu juzuk daripada 25 juzuk daripada pahala sabar engkau atas melontarkan engkau diri engkau itu daripada ini jawsyak, dari satu yang tinggi tadi. Jadi sajuzuk daripada 25 pahala sabarnya melontarkan diri karena mau maksiat tadi. Nah, benda itu di apa? Lalu dia berdoa pulang, Allahumma la hajatali fima yanqusuni min mali indaka fil akhirah. Tuhanku, tidak ada hajat bagiku pada harta yang mengurangi akan daku kepada engkau di akhirat. Namun tegak berkurang di akhirat, ulun pun kadang memerlukan, ujar si pemuda tadi. Akhirnya lalu hilang pulang tadi. Saya kadang mau untuk di akhirat hartanya digunakan, di dunia ya kadang mau ambil. Nah inilah orang yang takwa bujur-bujur kadang mau, dan juga dia khawatir dengan hartanya tadi. Boleh jadi segala bisa kadang mendapat mensyukuri. Nah ini yang diambil tadi nyata-nyata yang tegak bahagian di akhirat. Nah, lalu digunakan untuk dunia. Nah dia kadang mau juga, dan takutan pulang akan ditanya nanti tentang nikmat-nikmat tadi. Nah inilah si pemuda ini. Pada akhirnya pada tetap berjual bakul ya, nah, ini itu. Nah tetap saya berjualan dengan terpelihara aja karena orangnya memang tetap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nah ini kadang mau takutan dia pulang akan ditanya di akhirat tentang apa kita di hadis itu. Kita akan ditanya nanti sebelum berkisar dua kaki kita di akhirat, ditanya 4 macam. Dan kita ini bangun dari kubur belum lagi berkisar dua kaki kita nih, melainkan ditanya daripada 4 macam. Dari umur kita kemana kita menghabiskannya, dan sababihi bima ablah, dan ini dari kemudahan kita kemana kita mau umpahkannya. Jadi kena rukuh awak apa baharnya di dunia nih. Hanya ada pemuda kena rukuh sudah kemana ibadatkan negara atau nang sia-sia aja karena ada kekaruan aja banyak telah uyuh awak. Wa an ilmihi madza amila bih, ini kita gunakan dari ilmunya apa yang diamalakannya. Nah ta'amalakan juga ilmu sudah menuntut macam-macam, apakah untuk ibadah atau dikumpulkan aja beribadah kada. Dan akan ditanya lagi wa annalihi min aina tasabahu wa fima anfaqah, daripada harta kita pula akan ditanya di akhirat. Katolehan yang halal
banyak ini orang bahuma berkebun ya kan, nah halal semuanya antara. Nah lalu kemana menggunakannya, nah ini akan ditanya ulang. Halal bujur sudah, menggunakannya kepada yang halal yang kebaikannya itu untung. Inang lo gimana uyuh bahuma uyuh berkebun macam-macam, sekalinya menggunakannya ke tempat-tempat yang haram untuk maksiat, nah ini rugi. Nah ini perlu kita ingatkan, sumalatus alun nayomi idin anan naim, kemudian kamu ditanya daripada kenikmatan, sehingga keamanan pun kesehatan pun akan ditanya dalam waktu sehat di mana kita mempergunakannya. Kesehatan itu aman, kita akan ada kejadian apa-apa di negeri kita, di kampung kita aman untuk beribadah. Gunakanlah keamanan itu untuk beribadah kepada Allah, jangan keamanan untuk lalu macam-macam gawian, malam aja lalu berdua aja gawian ya kan. Nah ini itu keamanan, nah luput menggunakannya sudah aman lalu digunakan untuk beribadah senang, habis terus tidak ada yang mengganggu di negara kita ini tentang beriman kepada Allah, melaksanakan atau ibadah. Ini kalau kita mayoritas Islam, nah ayo gunakan ibadah-ibadah kadang mengganggu di tempat kita ya. Nah inilah jadi umat Islam ini bisa menjaga kadang mengganggu kepada orang. Nah ini alhamdulillah benar kita daerah kita Islam 95% lah, 08 lah. Nah kada pernah kita mengganggu kepada orang yang bukan Islam. Nah jadi kita ini aman. Gunakan keamanan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kadang mengganggunya. Nah, maka sampai di sini tafsir yang kita baca, mudah-mudahan sama-sama dapat berkah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa mempergunakan umur kita, harta kita untuk ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan umur kita disertai pulang dengan husnul khatimah, mati beriman, dapat mengatakan la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma a'inna bil-'ilmi wa zidna bil-'ilmi wa qina bil-taqwa wa jamilna bil-'afiyah. Allahumma arzuqna husnal iman wa jannatan wa khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.